Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Zulkarnain Tajir dan Zulkifli Tajir. Hari ini ada habis sholat Jumat. Nah, jadi di sini kita sekedar bercengkrama. Jadi gini, kebetulan saya kan ada informasi. Informasi apa? Oh, belum tahu ya? Belum. Oh ya. Karena kan Ya. memang itu tadi kita ini ada aktivitas masing-masing. Kadang kita Jadi ya jarang kesibukan bertemu. ini jarang bertemu. Ya, informasi apa tadi? Ada info, ada ketentuan baru ya, untuk keluarga besar pelindung hidupan dimanapun berada ya. Jadi ini ketentuan ataupun penegasan. Jadi ada 4 poin yang perlu saya sampaikan di sini ya, terkhusus juga buat keluarga saya ini kan. Ya karena memang beliau juga belum tahu informasi ini. Jadi di sini saya jelaskan ada 4 poin yang harus disampaikan. Yang pertama adalah poinnya itu berbuatlah baik. Nah, jadi kita manusia pelindung hidupan ini selalu berbuatlah baik, yaitu ya. Jadi terkadang kita ya memang ini kan sudah sering disampaikan Bapak kita kan, beliau Pak Surma Effendi ya sering disampaikan beliau kan itu selalu berbuat baik, dan jadi di sini ditegaskan lagi kan agar kita ini ya, kita yang namanya manusia kan terkadang ada hilaf pasti ya kan, karena ya manusia itu tak luput dari segala salah dan hilaf. Terutama ya kita ini pasti walaupun sudah ngambil hak ilmu pelindung hidupan ini bukan berarti kita tidak, artinya tidak sama sekali tidak berbuat selain itu. Ini kan ada godaan, pasti tetap yang namanya godaan itu ya. Nah, jadi di sini ditegaskan untuk poin pertama tadi adalah berbuat baiklah. Jadi selalu berbuat baik ya dalam hal apapun, maksudnya itu. Oh, jadi yang disampaikan beliau Pak Surma Effendi dalam ketentuan penegasan ini, poin pertama tadi adalah berbuat baik. Nah, dalam berbuat baik ini bukan istilahnya tuh karena ada sesuatu berbuat baik. Jadi intinya kita berbuat baik dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Jadi istilahnya tidak pandang-pandang, walaupun dia bukan keluarga pelindung hidupan ataupun apalagi memang keluarga pelindung hidupan, untuk selalu berbuat baik ya. Nah itu poin pertama tadi. Kalau berkata baik itu mudah, cuma berbuat baik ini yaitu. Nah itu yang poin pertama ya. Yang poin keduanya yaitu adalah menolong manusia dalam hal pengobatan. Jadi kita tidak perlu istilahnya menyampaikan tentang pelindung hidupan ini untuk dalam hal penyebaran ilmu penghidupan ini, nggak perlu istilahnya seperti dulu kita menyampaikan, menjelaskan, tidak perlu lagi. Cukup manusianya yang menilai sendiri. Nah dalam hal ini kita buktikan dalam hal pengobatan. Jadi bantulah manusia itu dalam hal pengobatan. Bantulah dan tolonglah manusia dalam hal pengobatan ya. Jadi seumpamanya nanti adalah salah satu seorang ataupun yang kita bantu nanti ya kan, nah nanti dia akan menilai sendiri ya, timbul niatnya untuk ngambil hak ini kalau dia yakin ya. Jadi kita jangan istilahnya menggiring-giring opini supaya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, atau mengakal-akali ya kan, atau mengiming-iming tadi, nggak perlu itu, karena itu sudah menyalahi ketentuan. Jadi untuk supaya ada tidak terjadinya salah pemahaman, biarlah mereka yang menilai ya. Nah, jadi tidak usahlah istilahnya kita bersusah payah lagi untuk menyampaikan, menyebarkan, berjuang itu. Jadi berbuat baik pertama tadi, yang keduanya membantu manusia dalam hal pengobatan. Jadi yang poin kedua disampaikan Pak Surma Effendi dalam hal ketentuan penegasan ini, poin kedua adalah menolong orang dalam hal pengobatan. Khususnya mungkin lebih ke detail penyakit, ya, benar kan? Penyakit, ya. ya. Jadi
dalam poin kedua ini disampaikan oleh Bapak kita Pak Soma Effendi yang kita sayang, kita cintai, bahwa yang poin kedua ini adalah kita harus menolong orang dalam pengobatan. Benar begitu? Ya. Nah, nanti manusia atau yang kita ada bantu dalam hal pengobatan tadi, dia dengan sendirinya akan membuktikan sendiri, ya kan? Dengan istilahnya kita membantu tadi ya. Nah, itu yang poin kedua. Yang poin ketiganya yaitu jangan lagi membahas tentang agama. Karena agama sudah lama diturunkan, itu adalah peninggalan nenek moyang kita. Jadi kita tidak perlu membahas masalah agama di sini. Yang kita harus tegaskan di sini adalah tentang ilmu, ya. Jadi tidak perlu lagi istilahnya kita membahas masalah agama, dan perlu ketahui juga kita nggak perlu lagi sekedar mengkaji-kaji lagi ilmu ini. Sudah sebenarnya itu tadi balik lagi kan, ini sekedar penegasan ya. Cuman terkadang memang manusia ini sering bertanya mengait-ngaitkan masalah agama. Di sini saya tangkap bahwa ketentuan pelindung kehidupan ini kita itu dalam hal menyampaikan ilmu. Jadi ya, kalau orang bertanya berkait-kaitkan atau mengaitkan atau menghubung-hubungkan tentang agama, maka supaya kita menjelaskan bahwa kita menjelaskan tentang ilmu. Benar ya. Jadi begini intinya, karena apa, ilmu ini kan untuk semua umat manusia. Tahu sendiri kan, umat manusia di sini perlu digarisbawahi adalah umat manusia, bukan umat agama apapun. Jadi di sini umat manusia ini kan bisa muslim, bisa non muslim. Maka di sini adalah ilmu ditegaskan, kita sampaikan di sini, bukan agama, ya kan? Nah, jadi nggak usah lagi membahas masalah agama, ya, karena agama sudah ada sejak dulu dan sudah turun menurun keyakinan mereka. Kita bukan menggiring-giring ataupun mengajak orang untuk beda keyakinan atau menurut keyakinan kita, ya. Jadi kalau kita memang proses untuk orang bertanya tentang pelindung kehidupan, bahwa kita sampaikan sesuai dengan arahan ataupun ketentuan yang poin 4 poin ini. Yang ketiga poin adalah kita jangan membahas tentang kalau orang bertanya tentang agama, sarankan bertanyalah tentang atau ke orang yang memang sudah memahami atau memang layak. Karena apalagi kalau kita memang latar belakang tidak ada tentang belajar agama, maka sebaiknya kita hindari. Bukan berarti agama tidak penting, agama itu penting. Dan keyakinan itu adalah keyakinan manusia. Kita tidak istilahnya menggiring untuk merubah keyakinan atau pindah keyakinan, ya. Jadi makanya di sini ditegaskan jangan lagi membahas masalah agama. Ini ilmu, ya. Nah, untuk poin 1, poin 2, poin 3 itu untuk semua tingkatan ambil hak, sudah yang ambil hak ilmu pelindung kehidupan ini. Jadi poin 1 tadi saya ingatkan lagi, yaitu adalah berbuat baiklah selalu, ya. Jadi yang pertama tadi, poin pertama tadi adalah berbuat baik, ya. Nah, yang poin kedua adalah membantu manusia dalam hal pengobatan. Bantulah manusia itu dalam hal pengobatan. Jadi kita tidak perlu panjang lebar masalah menjelaskan tentang pelindung kehidupan ini. Bantulah dalam bentuk hal pengobatan. Nanti suatu saat manusia yang kita bantu itu akan timbul niat untuk ngambil hak ilmu pelindung kehidupan ini, ya. Nah, yang poin ketiga yaitu adalah jangan lagi membahas masalah agama. Karena agama sudah ada jalannya, ilmu juga sudah ada jalannya. Agama yang namanya apapun hal perlu ilmu. Agama perlu ilmu, baik itu kedokteran ada ilmunya, dagang ada ilmunya. Nah, jadi di sini ilmu, ya. Jadi baik lagi, saya ulangi lagi, poin 1, poin 2, poin 3 itu untuk semua tingkatan, ya. Nah, khusus untuk poin keempatnya adalah khusus untuk yang sudah ambil hak tingkat 3 atau yang sudah bergelar tajir dan lajir tadi, ya. Yaitu tidak ada lagi rajahan. Biasanya kan kita setelah di pengesahan hak itu kita rajah, ya, baik di telapak tangan kanan, di bahu bahu, ya, di belakang, di pundak, di dada, kan biasanya ada rajahan itu. Nah, itu tidak lagi dihapuskan. Nah, cuman kalau untuk baiknya, kalaupun saudara-saudara kita yang ada di tempat lain yang kebetulan jauh dengan tinggalnya dengan rumah bapak,
ya sebaiknya sebenarnya lebih baiknya itu ke beliau langsung. Karena apa? Nanti ada lagi suatu memang kita di sini tidak ada lagi rajaan, tapi kekuatan kita bertambah. Nah, masalah kekuatan bertambah ini lebih baik saudara-saudaraku dimanapun tanya langsung ke beliau. Beliaulah yang bisa menjelaskan dalam hal kekuatan yang bertambah tadi ya. Nah, jadi memang rajahan itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita setelah pengesahan hak dirajah, nah itu tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu lagi tinta emas ya. Oke, saudaraku. Nah, jadi setelah pengesahan hak sudah tidak ada lagi yang namanya rajahan. Cuman kalau untuk yang tingkat 3 ini ada baiknya bertemu beliau langsung, karena di situ ada lagi suatu pemberian lagi dari beliau. Nah, itulah yang namanya kekuatan kita bertambah ya. Nah, jadi yang poin keempat disampaikan beliau ini bahwa terkhusus untuk tingkat 3 ya, atau tajir yang bergelar tajir dan tajir. Ya. Jadi dalam hal ini ketentuan yang terakhir atau ketentuan yang keempat, poin keempat ini, kita tidak lagi meraja, tidak lagi meraja, baik untuk pengesahan hak ataupun untuk hal yang lain. Ya. Oh begitu ya. Jadi rajahan itu dihapuskan, sama seperti bukan dihapus, di stop mungkin ya. Stop. Ya sama hal-hal ya sebenarnya itu tidak lagi istilahnya kan, tidak lagi diharuskan. Sama halnya sebelum-sebelumnya itu kan kita adalah waktu itu pengawal. Setelah ada keturunan, ada ketentuan lagi pengawal dihapus, tidak lagi menggunakan pengawal. Terus ada lagi ketentuan waktu itu rajahan pelapis kulit, ya kan? Ada lagi ketentuan ucapan khusus untuk yang tingkat 3 ini. Ini ya kalau dulu ya benar itu. Saudaraku, kita itu memang selalu mendapatkan ketentuan baru itu khususnya yang sudah tingkat 3 ya. Benar tadi disampaikan tadi bahwa pernah kita ada pengawal. Nah, karena ada sesuatu hal, nah ketentuan turun bahwa pengawal dihapus, stop kan. Kedua, kita ada lagi nama turun lagi untuk khusus yang tingkat 3 yang lapis kulit apa tadi? Lapis kulit ya. Itu. Nah, itu kan sudah tidak ada lagi. Baik itu ada lagi selain lagi sebelum pelapis kulit itu turun lagi ketentuan bahwa ada yang untuk tingkat 3 ini ada ucapan khusus. Ucapan khusus ya. Ada ucapan khusus itu. Nah, kan itu. Cuman kalau itu kalau untuk ucapan khusus itu tidak istilahnya nggak ada perubahan. Kalau untuk ucapan khusus, cuman yang istilah yang sudah tidak digunakan lagi yaitu tadinya pengawal, kita tidak ada lagi pengawal ya kan. Nah, terus sekarang ini itu masalah rajahan. Dulu rajahan kan hanya beliau. Nah, terus ada ketentuan tingkat 3 lah yang bisa meraja, yang lain itu tidak bisa. Nah, sekarang untuk merajahan itu tidak sudah ditiadakan itu ketentuan. Nah, inilah yang jadi ketentuan itu. Jadi untuk poin keempat ini khusus tingkat 3 atau gelar tajir dan lajir itu ya. Ya kalau untuk lebih jelasnya ataupun memang ada yang ingin paham kira-kira gimana kalau misalkan belum paham, sebaiknya apa yang harus dilakukan. Jadi kalau saudara kita yang belum sempat untuk ada waktu untuk berkunjung ke tempat beliau, apa yang kira-kira sebaiknya dilakukan? Jadi kalaupun ada saudara kita yang jauh, memang kendalanya kena dana atau biaya tadi, ataupun waktunya belum sempat bertemu beliau, Bapak kita, Bapak Soma Effendi. Jadi ingin lebih jelas lagi ya tanyakan lewat di kolom komentar ya. Semoga kami usahakan untuk bisa menjawabnya. Kalaupun nanti kami belum bisa menjawabnya, akan kami tanyakan langsung ke beliau ya. Cuman saya sarankan ada baiknya bertemu dengan beliau untuk tingkat 3. Ya semuanya sih sebenarnya ada baiknya, yang namanya kita kan orang tua itu ya, ada baiknya bertemulah ke orang tua tadi, usahakan. Kalaupun tidak bisa ya mau gimana lagi ya. Itu saja
Kira-kiranya ada lagi saudaraku? Sudah paham. Jadi itulah tadi ya saudaraku tadi ketentuan penegasan bahwa ada 4 poin yang disampaikan oleh Bapak kita yang kita sayang, kita cintai, Pak Suno Effendi. Poin tadi yang sesuai tadi, pertama tadi adalah selalu berbuat baik. Ya, yang keduanya yaitu pengobatan tadi. Jadi kita upayakan bisa membantu manusia dalam hal pengobatan. Jadi bantulah manusia dalam hal pengobatan. Jadi kita istilah di sini secara tidak langsung menyebarkan ilmu ini. Jadi kita tidak usah lagi menyebarkan dalam hal kita penjabaran lagi, dan tidak perlu lagi itu. Cukup manusianya yang istilahnya yang menilai. Jadi itu kan biasanya ini terkadang ini disalahgunakan. Karena apa? Ya namanya manusia kan, ada aja hilapnya kan, disalahgunakan seperti halnya digiring-giring, diakal-akali supaya mengambil hak. Nah itu yang tidak boleh. Jadi poin kedua di sini dalam hal pengobatan, agar manusia ini, kita utamanya manusia pelindung kehidupan, membantu manusia dalam hal pengobatan. Cukup manusianya yang kita bantu, itu yang menilai ya. Nah, yang poin ketiganya itu masalah agama. Jangan lagi kita bahas masalah agama, karena ilmu ya, agama sudah ada sejak dulu nenek moyang kita. Ya katakanlah memang yang namanya agama itu adalah perintah dari Tuhan melalui nabi. Ya sudah ditugaskan ya. Jadi kita manusia ini sudah beragama semua. Jadi tidak perlu lagi pembahasan masalah agama. Di sini adalah ilmu itu. Nah, yang keempatnya yang terakhir adalah untuk masalah raja. Nah, ini khusus untuk tingkat 3 atau tingkat tajir-tajir tadi ya. Jadi tingkat 3 tajir-tajir jangan lagi meraja. Tidak ada lagi rajahan ya. Setelah pengesahan hak sudah adalah kerajaan. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya dan saudara saya ini mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.